Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, semua shalom. Kanggo. Bapak Mama, apa kabar semua? Yang berbahagia hari ini Kakak Anis dan Kakak Dewi. Coba senyum dulu, ini sudah selesai pagi. Ya, ini cantik-cantik lagi baru muka dong sonde senyum. Ya, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, Sinode Gemit menetapkan bulan Oktober sebagai bulan keluarga. Dan hari ini kita ada dalam minggu pertama bulan keluarga, dan hari ini juga kita mengawalinya dengan pernikahan kudus. Coba sekali lagi Kakak Anis dan Kakak Dewi senyum. Nah, ini hari-hari bahagia, bukan jangan menikah dengan beban hidup, ya, tetapi menikah dengan bahagia. Ya, ini hari kampung hari, jadi jangan terbeban. Ya, senyum lepas, ya, sukacita. Bapak Mama, saudara-saudari, biasa orang bilang pernikahan itu ibarat seperti KTP, kartu tanda pacaran. Kalau sudah ada kartu tanda pacaran, segera urus SIM, surat izin menikah. Tetapi setelah itu Bapak Mama, jangan coba-coba urus KIS. Bapak Mama tahu KIS? Kartu izin selingkuh. Kalau Bapak Mama urus kartu KIS, kartu izin selingkuh, berarti sudah tua, pasti mau coba untuk urus STNK. Bapak-bapak, halo, Bapak Nahum ada senyum-senyum di bawah. Bapak Mama tahu STNK, sudah tua, nakal kembali. Nah, kalau dalam rumah tangga ada KIS, kartu izin selingkuh, dan STNK sudah tua nakal kembali, dampak dari itu Bapak Mama pasti dapat bonus, yaitu BPKB, bibir pecah, kepala bengkak. Ya Bapak Mama, semoga Bapak Mama pemikiran jangan teralihkan. Ya Bapak Mama, mari kita fokus pada firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat bacaan kita di ayat sebelumnya, ayat 1 sampai dengan ayat 9, itu menggambarkan tentang kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kalau di ayat kedua, itu omong soal anak-anak Allah. Itu berarti omong soal orang-orang yang hidupnya sehari-hari bergaul dengan Tuhan. Tetapi karena di dalam lingkungan mereka juga dibentuk, turut bentuk mereka, maka mereka sangat tertarik kepada perempuan-perempuan yang cantik. Kakak Anis tertarik dengan Kakak Dewi ke tidak? Kakak Dewi tertarik dengan Kakak Anis ke tidak? Kalau kamu dua tidak tertarik, kenapa kamu menikah? Ya. Orang membangun cinta itu karena tertarik. Tetapi dalam teks kita di ayat sebelumnya, ayat 1 sampai 9, dalam pasal 6 kejadian ini, mereka tertarik karena saking tertariknya dengan perempuan cantik. Ya Bapak Mama, kalau laki-laki yang tidak tertarik dengan perempuan, itu berarti tanda tanya, dia berfungsi atau tidak. Amin Bapak Mama. Tapi semua yang hadir ini berfungsi semua. Ya. Kalau perempuan sentuh dia dan dia main geser terus dan dia menghindar, ini tanda tanya besar. Ini laki dia bisa atau tidak. Ya. Tetapi pada zaman itu Bapak Mama,
Karena semakin tertariknya kepada perempuan, akhirnya anak-anak Allah yang digambarkan dalam teks Kejadian pasal 6 ayat 1, mereka jatuh. Mereka jatuh dalam dosa. Karena apa, Bapak Mama? Dalam kehidupan mereka, perempuan itu bukan satu. Perempuan itu banyak sekali. Jadi bukan monogami. Kehidupan orang Kristen itu, Bapak Mama, kita diakui itu kalau hanya satu suami, satu istri, monogami. Bukan poligami, ya, satu suami, banyak istri, ya. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari, karena akibat mereka tertarik dengan banyak perempuan, sehingga biasa dalam kehidupan kita sehari-hari kita kenal dengan will dan pill. Will itu artinya wanita idaman lain, ya, atau pill pria idaman lain. Sehingga Bapak Mama, konteks pada saat itu banyak pria yang tidak setia dengan istri sah mereka karena mereka hidup dengan istri muda. Bapak Mama pernah dengar istri muda? Berarti ada istri tua, ada istri muda. Bapak Mama, lebih enak istri tua atau istri muda? Kalau ada yang bilang istri muda, kamu maksud apa? Ya, ada yang bilang saya pun istri muda ini lebih bagus daripada saya pun istri tua. Kok memang sudah tua jadi ke saya tidak selera lagi. Anis, hati-hati. Jangan begitu, Kita semua yang hadir saat ini, memang konteks saat ini mereka lebih tertarik dengan istri muda yang segar-segar. Kalau yang sulayu, ini kulit dong susun betul, keriput dong bilang, sudah kita cari yang ABG saja, yang istri muda saja lebih bagus. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari, karena sakingnya mereka piara ini istri muda, maka Tuhan bilang, Tuhan berencana untuk mengambil kembali roh yang ada di antara manusia, ya. Karena memang manusia pada dasarnya adalah manusia yang jahat, manusia yang berdosa. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari, ketika kita diperhadapkan dalam kehidupan dalam konteks seperti itu, apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita ada di dalam komunitas dan kita sama-sama menikmati kehidupan dunia, atau kita belajar untuk kita berbeda, untuk menolak kejahatan yang terjadi di sekitar lingkungan kita? Mari kita belajar dari sosok Nuh. Nuh ini adalah seorang yang tampil berbeda. Dia adalah seorang yang tampil berbeda. Dia hidup dalam komunitas yang diperhadapkan dengan perempuan yang cantik, yang begitu banyak, dan orang banyak terlena, tergoda, dan jatuh. Tetapi Nuh belajar untuk tampil berbeda. Nuh adalah seorang sosok yang berani untuk menolak setiap rayuan. Ya Bapak Mama, kalau setiap rayuan cewek yang cantik, mungkin 1-2 orang yang bisa tahan diri, ya. Hamba Tuhan juga pasti bisa jatuh, Bapak Mama. Pencobaan itu ada di mana-mana, ya. Tetapi Nuh belajar untuk berani tampil berbeda dalam komunitas yang jahat, yang digambarkan dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dia berani menolak untuk tidak terjerumus di dalam dosa. Dia berani berbeda dari yang lain. Sehingga Bapak Mama, dalam bacaan kita pada saat ini ayat 9 menggambarkan kepada kita dengan jelas bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Jadi orang-orang yang sesamanya dengan Nuh, mereka jatuh dan jatuh berkali-kali dalam dosa. Tetapi Nuh mempertahankan kehidupannya
karena dia dekat dengan Allah. Karena hidupnya bergaul dengan Tuhan, sehingga apapun godaannya, ia mampu untuk menolak segala rayuan. Tetapi ketika anaknya juga, Bapak Mama, Sem, Ham, dan Yafet, mereka juga tumbuh dalam lingkungan kehidupan yang penuh kekerasan dan kejahatan. Mereka tidak bisa menghindar, Bapak Mama, karena memang lingkungannya sudah terjadi seperti itu. Jadi anak-anak Nuh ini tumbuh dalam kehidupan lingkungan yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kekerasan. Dan pada saat itu, bagaimana seorang ayah seperti Nuh harus bergumul bersama anak-anak dan keluarganya dalam situasi seperti yang terjadi, yang telah digambarkan dalam bacaan kita. Seandainya Bapak Mama, kalau Nuh tidak dapat mempertahankan kehidupannya, apalagi dia sendiri, maka pasti dia sama seperti orang-orang pada saat itu. Tetapi Nuh mau menunjukkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak mereka. Jadi untuk menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak, itu merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak, seperti yang dilakukan oleh Nuh dalam bacaan kita saat ini. Bapak Mama, itu adalah kunci keberhasilan dalam rumah tangga, adalah hidup bergaul dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Kalau hidup jauh dari Tuhan, pasti dalam rumah tangga kita, Bapak Mama, ketika ada tantangan, ada gelombang, maka hancur sudah rumah tangga kita. Dan ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, maka tidak pernah mengecewakan kita. Jadi Bapak Mama, ada keuntungan besar ketika kita hidup, ketika kita bergaul dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan Bapak Mama, ada 3 keuntungan dalam bacaan kita yang diperoleh oleh Nuh. Bahwa yang pertama, Tuhan membuka isi hatinya. Kalau kita perhatikan di ayat 13, segala sesuatu yang dirancang oleh Allah sebelum terjadi, Tuhan terlebih dahulu memberitahukan kepada Nuh tentang keputusannya untuk menghukum umat manusia. Jadi rahasia yang telah dirancang oleh Allah diberitahukan kepada Nuh. Itu adalah keistimewaan bagi orang yang akrab, yang bergaul, yang sehari-hari hidup dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita saat ini, mungkin ada bencana, ada mimpi, atau ada petunjuk yang Tuhan sampaikan bahwa keluar dari tempat itu, karena pasti ada bencana yang menimpa itu tempat. Tuhan terlebih dahulu mengungkapkan isi hatinya kepada orang yang bergaul erat dengan Dia. Jadi segala rahasia Allah Dia akan sampaikan kepada orang yang setiap hari bergaul dengan Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan bacaan kita, Mazmur pasal 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bergaul karib, ya. Jadi bergaul dengan Tuhan itu bukan saat-saat tertentu baru datang untuk bergaul, bermohon kepada Tuhan. Dia butuh Tuhan baru dia datang untuk berkomunikasi, omong dengan Tuhan supaya Tuhan menjawab kebutuhan dan keinginannya. Itu tidak akrab, ya.
Tetapi di dalam keadaan apapun, kalau orang setiap waktu, setiap saat, dia membangun relasi dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan memperhitungkan segala niat, segala relasinya dengan Tuhan. Jadi Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan rumah tangga yang rukun, yang damai, adalah bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Jangan ada jarak di antara kita dengan Tuhan. Kita boleh menjaga relasi kita dengan suami, relasi kita dengan istri, relasi kita dengan anak-anak, relasi kita dengan keluarga. Tetapi percuma kalau kita tidak menjaga relasi kita dengan Tuhan. Berdoa itu adalah salah satu membangun relasi kita dengan Tuhan. Membaca Alkitab itu juga adalah bagian bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Rajin beribadah itu juga adalah salah satu cara membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh oleh Nuh adalah Tuhan memberikan petunjuk keselamatan bagi Nuh bersama anak-anak dan keluarganya. Kita perhatikan di ayat 14 sampai 16. Buatlah bagimu batra dari kayu gofir. Melakukan segala sesuatu yang belum terjadi, orang pasti tidak mau. Papa Mama, perahu yang cukup besar, bahan yang cukup banyak dibutuhkan Bapak Mama, biaya dari mana, bahan yang cukup bagaimana kita mau kasih kumpul, dan pasti kita manusia, kita berpikir bahwa itu omong kosong, pasti tidak akan terjadi, ya, pasti tidak akan terjadi. Tetapi petunjuk dari Tuhan ini Bapak Mama, Nuh ini dia cepat merespon, dia tidak menolak petunjuk dari Tuhan, karena petunjuk Tuhan ini merupakan keselamatan kalau Nuh taat untuk melakukan. Dan apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia melakukan sesuai yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang buat batra, dia buat. Ya. Jadi kalau Tuhan berfirman kepada Bapak Apolos dan Ibu Dewi bilang harus punya anak 12, ya, harus penuh ya. Itu berarti harus gas terus. Ya, tapi memang di sini dingin, jadi pasti orang akan gas terus. Tidak beda dengan situasi panas di kota. Kalau situasi di kota panas, bikin orang tidak tempel. Tahu Bapak Mama yang hidup di kota dong, tidak tempel karena keringat terus, jadi panas, jadi atur jarak. Tapi kalau di lembah Mainang begini, tidur pakaikan panas, lebih bagus kita peluk istri, peluk suami. Maka itu kemungkinan besar bisa menjawab itu satu lusin. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, keuntungan besar yang dimiliki oleh Nuh dalam bacaan kita ayat 18 sampai 22. Tuhan menjanjikan keselamatan bagi keluarga dan ciptaan lain. Jadi yang selamat ini Bapak Mama bukan hanya Nuh, bukan hanya anak-anaknya, menantunya, tetapi binatang-binatang lain pun juga ikut selamat. Jadi Bapak Mama, satu yang percaya kepada Tuhan membawa berkat bagi keluarga. Jadi dalam seisi rumah Bapak Mama ada keluarga, ada suami yang taat, yang bergaul karib dengan Tuhan, pasti istri dan anak-anaknya akan selamat. Apalagi suami dan istri adalah suami dan istri yang taat kepada Tuhan, maka berbahagialah kehidupan rumah tangga mereka. Oleh karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita, yang pertama, keluarga Kristen membangun benteng iman
bagi anak-anak agar bertahan terhadap arus zaman. Hari ini anak Jero Mikael Lanma dibawa di dalam rumah Tuhan untuk dibaptiskan, dimeteraikan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi ingat bahwa ada tanggung jawab besar. Kehidupan yang digambarkan dalam kisah Nuh saat ini, bahwa sesamanya banyak kehidupan orang-orang yang jatuh dalam kejahatan. Zaman modern, zaman sekarang ini juga, kalau kita tidak mengontrol, mengawal anak-anak kita, mereka juga akan jatuh dalam kejahatan. Maka menjadi orang tua keluarga Kristen harus membangun benteng iman sebagai dasar kehidupan mereka, membawa anak-anak datang ke rumah Tuhan. Itu adalah cara untuk kita membangun benteng iman, supaya kelak nanti mereka bisa mampu menolak yang jahat. Kalau tidak, mereka juga akan terjerumus dan mereka juga akan jatuh di dalam kejahatan. Kalau dalam kehidupan tidak ada peran dari orang tua. Yang kedua, Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, jadikanlah hidupmu bergaul dengan Tuhan sebagai pilihan utama. Bergaul dengan Tuhan itu, Bapak Mama, bukan nomor 2. Kita utamakan hidup kita, pergumulan kita, pekerjaan kita, lalu Tuhan itu kita nomor 2-kan. Tidak. Tuhan itu adalah nomor 1 di dalam rumah tangga kita. Kalau Tuhan menjadi nomor 1 dalam rumah tangga kita, jangan gelisah untuk menjalani kehidupan rumah tanggamu. Jangan cemas, jangan khawatir. Kadang kita khawatir, ada anak atau tidak. Kadang kita khawatir, ada berkat Tuhan atau tidak. Kadang kita khawatir, apakah bisa kita mengurus anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita atau tidak. Jika rumah tanggamu hidup bergaul dengan Tuhan menjadi pilihan utama, jangan gelisah. Tuhan akan ada bersama-samamu dan Tuhan akan mencukupkan berkat bagimu. Yang penting, pilihan utama dalam hidup adalah Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, yang terakhir, berani hidup berbeda dan menjadi teladan hidup. Berani hidup berbeda dan menjadi teladan hidup, menjadi contoh bagi keluarga Kristen dalam kehidupan, itu memang tidak mudah. Karena itu menuntut kita supaya kita taat. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai dalam rumah tangga kita kutip firman, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Lalu kita selalu memperlakukan istri kita dengan semena-mena. Tunduk dalam arti bahwa saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Suami menghormati istri, istri juga menghormati suami. Jadi jangan hanya istri menghargai, menghormati suami, lalu suami tidak menghormati. Oleh karena itu, Bapak, Mama, dalam dunia kehidupan kita saat ini, berani hidup berbeda. Memang banyak orang yang jatuh.
mereka sama-sama berjalan karena mereka sama-sama jatuh. Biarlah kita berjalan sendiri, asalkan kita berbeda, asalkan kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkati firman-Nya. Amin.